Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan majelis ini merupakan majelis yang mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang pagi hari ini ingin kami sampaikan adalah berkaitan dengan masalah pendidikan, sebagaimana yang diminta oleh panitia. Nah, dalam tema konsep pendidikan Islam, ataupun kalau judul yang saya berikan adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Apa yang ingin saya sampaikan ini saya ambilkan dari sebuah buku profil di pondok pesantren kami yang referensinya insya Allah cukup banyak. Juga merupakan bagian dari referensi itu adalah pengalaman di mana kita selama ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, prinsip-prinsip ini barangkali merupakan prinsip-prinsip yang amat sangat penting bagi kita, karena sesungguhnya kehidupan kita ini tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan. Nabi sendiri adalah seorang murabbi, seorang guru bagi para sahabatnya. Bapak-bapak juga para guru bagi keluarganya. Ibu-ibu juga guru bagi putra-putrinya di dalam keluarga. Jadi semua kita ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang senantiasa tidak bisa lepas dari masalah pendidikan, dari masalah tarbiyah pendidikan. Nah, karena pentingnya pendidikan ini, maka beberapa negara lebih mementingkan dunia pendidikannya daripada dunia militernya. Saya pernah membaca sebuah buku ketika Jepang dulu dilanda perang, ya, anggaran pendidikan lebih besar daripada anggaran militernya. Justru pada saat Jepang itu perang. Ya, ini dalam sebuah pengantar oleh Dr. Satori itu ditulis. Nah, saya membaca itu. Jadi di posisi Jepang itu perang, itu menganggarkan anggaran pendidikannya lebih besar daripada anggaran perangnya, anggaran militernya.
Mengapa demikian? Karena pendidikan itu penting. Bahkan dikatakan juga dalam buku itu, ketika seorang raja dulu di sana, sehabis dibom oleh sekutu, maka yang dicari pertama kali adalah berapa guru yang masih hidup, bukan berapa tentara. Nah, ini untuk menunjukkan betapa pendidikan itu begitu penting. Di negara-negara yang lain juga demikian. Mudah-mudahan kita di Indonesia juga mulai memperhatikan masalah pendidikan, sehingga pendidikan ini diutamakan. Ya, kita rakyatnya banyak, masyarakatnya cukup banyak, lebih dari 200 berapa? 80-an juta manusia di Indonesia ini. Tentu itu membutuhkan dana yang besar untuk bagaimana membangun sebuah pendidikan. Hanya kita tidak akan berbicara panjang lebar berkaitan dengan negara kita ya. Bukan kapasitas saya untuk berbicara itu. Tetapi paling tidak kita mengenalkan betapa pendidikan Islam itu telah menanamkan nilai-nilai penting bagi anak-anak kita dan juga bagi keluarga kita. Nah, inilah barangkali yang nanti akan kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari makna prinsip ya, karena judul saya adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip sering diartikan sebagai satu asas atau kebenaran yang jadi pokok orang berpikir. Ya, orang bertindak. Jadi orang berpikir, orang bertindak mendasarkan pada sebuah kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip. Nah, prinsip pendidikan boleh kita katakan sebagai satu kebenaran yang universal, yang umum. Sifatnya itu umum. Dan menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang ini, nanti bicara tentang pendidikan keluarga saja dulu. Ya. Adapun di sini ada majelis dasmen dan lain sebagainya, ya nanti kemudian kita bisa terjemahkan ke sana. Nah, prinsip-prinsip pendidikan Islam itu paling tidak kita mencatat ada 7. Ya, boleh jadi nanti kalau kita buka referensi yang lain juga lebih dari 7 macam. Ya. Tapi paling tidak kita mencatat ada 7 yang penting. Yaitu yang pertama adalah bahwa pendidikan Islam itu harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saya sampaikan 7 macam dulu ini, kemudian nanti kita urai satu persatu. Yang kedua, bahwa pendidikan Islam berprinsip pada kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat. Ini prinsip yang kedua. Jadi kerangkanya adalah kerangka ibadah. Jadi kita mendidik itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa pendidikan ini dalam bingkai dakwah Islam. Sehingga di sana ada integralistik, ya, ada keseimbangan, ada ekualitas di dalam pendidikan Islam. Yang keempat adalah bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip pendidikan Islam yang keempat ini penting. Ya, karena ini
merupakan tujuan pendidikan. Jadi bukan supaya pinter saja, itu, tapi lebih dari itu. Ya, ya pinter, tapi bertakwa, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nanti kita sampaikan urean-ureannya. Yang kelima, prinsip pendidikan Islam itu dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih sayang pada peserta didiknya. Penuh cinta dan kasih sayang pada peserta didik. Nah, kalau dalam keluarga nanti siapa peserta didiknya? Nah, kalau suami mendidik istri, istri mendidik suami, orang tua mendidik anak-anak, ya berarti anggota keluarga itu adalah merupakan peserta didik. Nah, siapa yang menjadi tanggung jawab kita dalam keluarga kita, itu menjadi peserta didik kita. Arahnya kemana? Yang nomor 4 tadi. Arahnya adalah supaya semua insan dalam keluarga kita itu menjadi orang yang bertakwa, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bahwa pendidikan ini dilaksanakan dengan keteladanan. Jadi Islam mementingkan keteladanan. Bapak ya harus menjadi teladan bagi keluarganya, ibu-ibu juga menjadi teladan bagi keluarganya, sehingga apapun yang dikatakan bapak, yang dikatakan ibu, tindak tanduknya seluruhnya harus mencerminkan sebuah teladan, sosok uswah hasanah di dalam keluarga itu. Kalau dalam masyarakat ya demikian pula. Jadi para pendidik juga harus menjadi teladan. Nah, yang ketujuh, bahwa pendidikan itu dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada di dalam pendidikan Islam. Ya, 7 prinsip itu minimal. Mari kita coba urai satu persatu. Yang pertama adalah bahwa pendidikan harus kita landasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setiap kita, orang Islam, melaksanakan apapun juga dalam kegiatan kita, baik kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan lisan kita maupun anggota badan kita, semuanya itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena itu harus dilandasi dengan niat ikhlas. Ketika kita mendidik para guru, ya, harus meniatkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengharapkan keridhaan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Namanya ikhlas itu seperti apa? Nah, kalau di sekolahan apakah orang nggak bayaran itu ikhlas gitu ya? Atau ikhlas itu jika bayarannya besar? Ya. Nah, ini kan perlu didiskusikan panjang lebar. Ya. Kadang-kadang yang penting lillahi ta'ala. Tapi kalau di rumah kebetulan nggak punya uang terus gerundel lah, ini jadi nggak ikhlas nanti ya. Nah, ini pendidikan bagaimana ini? Nah, ini berkaitan dengan ini ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita, apa saja yang kita laksanakan, itu mesti didasari dengan ikhlas. Ikhlas itu apa nanti kita sampaikan. Tapi dasarnya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mesti kita ikhlas. Bapak-bapak menjadi bapak ya harus ikhlas nih. Ibu-ibu jadi ibu ya harus ikhlas. Putranya berapapun juga ikhlas mendidik. Ya, putranya ada yang 2, ada yang 12. Onten sing kali welas Bapak Ibu putranya.
Kalau orang sekarang kok putranya 12 itu beda dengan dulu ya. Dulu itu 11, 13 di usia bapak-bapak kita. Gitu. Berapa bersaudara? 13. Ya, itu dulu wajar biasa. Sekarang berapa bersaudara? Cuma 3. Ya. Kalau di Jepang itu sekarang sudah kekurangan orang Bapak Ibu. Ya, kekurangan orang. Sehingga kalau ada orang mau menikah, bahkan kemudian pengen punya anak, disupport oleh negara. Itu di Jepang. Ya. Ada satu desa di Jepang itu, anak-anak sekolah di tingkat SD-nya itu cuma 2. Cuma 2. Yang satu orang Jepang asli, yang satu orang Indonesia. Ya. Saking kurangnya orang. Nah di Indonesia kurang apa malah berlebih nih? Oh, berlebih. Dereng berlebih. Kalimantan masih luas. Sumatera masih luas. Papua masih luas gitu ya. Jadi di Jawa saja yang agak padat gitu ya. Tapi kita ini masih luas. Gitu ya. Indonesia itu panjangnya kalau dari Papua ke Aceh itu pakai pesawat mungkin 9 jam kata Pak Jokowi itu ya. 9 jam pakai pesawat. Jadi cukup luas banget Indonesia itu. 9 jam itu kalau kemarin Bapak dari Danau Hutan itu sudah sampai India ya Pak. Kira-kira gitu ya. Sudah sampai Kolombo sana gitu ya. Kira-kira 9 jam. Jadi luas kita ini. Nah, tetapi kita kembali ini. Jadi kita landasi pendidikan kita dengan apa tadi? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perintah ikhlas ini juga dulu diwujudkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ada di antara mereka yang hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita yang dicintainya. Ya. Dan Nabi tahu itu. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang di antara orang-orang yang hijrah itu ada yang bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena wanita yang dicintainya. Maka famangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ya karena itu dia berhijrah. Tetapi wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena keduniaan yang dia ingin cari, awim ro'atin yang kihwa, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Hijrahnya seperti itu. Ini menunjukkan betapa niat ikhlas kita kepada Allah Ta'ala itu penting. Ya. Mendasari seluruh rangkaian kegiatan kita. Nah, ikhlas itu apa Ibu dan Bapak? Dikatakan bahwa al-ikhlasu Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujazian siwahu. Ikhlas itu adalah engkau tidak ingin ada yang menyaksikan amalmu selain Allah. Jadi cukup Allah menjadi saksi amal saya. Orang lain nggak lihat nggak apa-apa. Dan tidak ingin ada yang membalas amalmu kecuali Allah. Jadi seandainya orang tidak mengucapkan terima kasih pada kita, tidak apa-apa. Jadi kalau bapak-bapak memberikan nafkah kepada para istri, dan istri tidak pernah mengucapkan terima kasih barang sedikit pun, nggak apa-apa. Untuk menunjukkan keikhlasan panjenengan, nek grundel, enggak ikhlas itu. Kok ora tahu matur nuwun ya bojone aku. Kok ora tahu matur nuwun ya bojone aku, enggak ikhlas. Ya. Ya. Dimatur nuwuni atau tidak, ya ikhlas. Demikian pula ibu-ibu ketika menghadapi suami, melayani suami,
Gitu. Dan suami tidak pernah mengucapkan terima kasih ya, Nduk, gitu ya. Sedikit pun tidak mengucapkan terima kasih itu. Ibu-ibu juga nggak pernah gerundel dan jangan gerundel. Sebab kalau gerundel itu tanda-tanda tidak ikhlas. Jadi tidak disaksikan oleh manusia nggak apa-apa. Yang penting Allah pasti melihat. Tidak diridhoni, tidak diucapkan terima kasih oleh manusia nggak apa-apa. Yang penting Allah ridha dan Allah memberikan jazaknya, pahalanya. Itu ikhlas. Berat nggih? Kadang-kadang kita beramal sesuatu pun itu pengen agak wis tak tulung barang kok ora tahu moro. Wis tak tulung tak ini dan sebagainya. Ya. Kok nggak pernah nyambangi, bahkan mengucapkan terima kasih utawa WA saja kok nggak pernah mengucapkan terima kasih. Nah, itu tanda-tanda ketidakikhlasan kita. Karena kita apa? Masih ngarep-arep ucapan terima kasih dari orang yang kita tolong. Nah, dalam mendidik ibu dan bapak, ini merupakan kunci yang pertama. Para kiai, para ustadz, para da'i, semuanya mendidik masyarakat, mereka harus berangkat dari keikhlasan ini. Kalau mereka tidak berangkat dari keikhlasan, ilmunya ambiar. Tapi kalau mereka berangkat dari keikhlasan, maka insya Allah sedikit ilmu yang diberikan akan nyantel pada para peserta didiknya, pada para santrinya, para muridnya. Sehingga ilmu yang sedikit itu benar-benar bisa memberi manfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketika mendidik putra-putrinya, meskipun dengan bahasa dalam tanda kutip, ngandani. Ngandani itu kan mendidik sebenarnya. Ya kan? Putranya mau pergi kemana, putranya mau sekolah, mau mondok, dan sebagainya, dinasehati dulu, dikandani. Ketika ngandani, ketika menasehati, berangkatnya harus dengan niat ikhlas. Jangan merasa jadi pahlawan. Aku ini bapakmu loh, Nduk. Ya, merasa jadi pahlawan. Enggak usah. Sebab yang demikian akan mengurangi keikhlasan kita. Sudah cukup Allah menjadi saksi kita, cukup Allah menerima amal kita, itu sudah cukup. Bahkan kalau kita mampu semacam itu, insya Allah derajat kita itu sudah mirip-mirip para kiai. Ketika mereka ikhlas memberikan pendidikan kepada para santrinya. Nah, Bapak dan Ibu ketika menasehati anak-anak, itu harus demikian. Kalau kemudian anak nanti melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, nggak usah grundel, wis dikandani bola-bali kok ora tau dilakoni, nggak usah. Itu kan urusan Allah memberi petunjuk atau tidak. Kita kan kewajibannya memberikan nasihat, mengarahkan. Yang memberi itu petunjuk bukan kita. Emang kita punya hidayah? Kan tidak. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita berangkatnya ikhlas, insya Allah jumbo. Allah akan memberikan petunjuk kepada anak-anak kita sebagaimana nasihat-nasihat yang kita berikan. Ini penting sekali. Jadi Bapak dan Ibu ketika ngandani, ketika menasehati anak-anak kita, mungkin anak-anak kita sekarang ada yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga, tapi juga mungkin masih ada yang TK, ada yang SD, SMP. Semua, baik yang masih TK maupun yang sudah berkeluarga, sesungguhnya membutuhkan nasihat-nasihat Bapak dan Ibu. Bahkan kita sendiri yang sudah tua, andaikan kita masih punya orang tua, kita masih membutuhkan sentuhan nasihat Bapak dan Ibu kita. Nah, pada saat kita memberikan, maka berikanlah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
Anak-anak menjadi longgar dadanya. Dan tidak usah ngarep-harep. Punya wis tak kandhani kaya ini, mesti kaya ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena yang memberi petunjuk bukan kita, Allah. Cuman kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita ikhlas berangkat karena Allah, maka insya Allah anak-anak kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti nasihat-nasihat kita. Ini yang pertama. Ini prinsip ini. Baik mendidik dalam keluarga kita maupun apabila kita juga menjadi para guru. Ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, SMP, SMA, ini SMK. Semuanya guru-guru harus berangkat dengan niat ikhlas. Ya. Nah, kalau soal bayaran itu bukan soal ini. Ya, soal bayaran itu nanti Mas Ridik Dasmen yang ngurusi para kepala sekolahnya gitu ya. Tapi ikhlas pengertiannya semacam itu. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip pendidikan Islam dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mendidik dalam rangka beribadah kepada Allah. Ingat bahwa ibadah ada dua macam. Ibadah mahdhah atau dalam bahasa HPT itu ibadah khos, dan ibadah ghairu mahdhah yang dalam bahasa HPT disebut dengan ibadah yang am, gitu, yang umum. Ibadah khusus, tata caranya sudah disampaikan oleh syariat, dan ada ibadah yang umum yang tata caranya tidak dirinci. Nah, semua itu termasuk dalam rangka mendidik putra-putri kita, mendidik para murid kita, para santri kita, semuanya juga dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini termasuk ibadah yang ghairu mahdhah. Tapi berangkatnya dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendidik pun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinah wal dhahirah. Yaitu satu kata yang mencakup segala macam hal yang dicintai Allah dan Allah ridho padanya. Jadi semua apa saja, perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang Allah mencintainya dan Allah ridho padanya, maka itu disebut dengan ibadah. Bapak Ibu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah ridho, Allah menyukainya. Maka ucapan itu menjadi ibadah. Bapak Ibu mengatakan kepada putra-putri Bapak Ibu, "Lendok ngati-hati. Maca bismillah nek arep mangkat. Ojo lali ndonga. Awal belajar berdoa kepada Allah." Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang Allah suka dan Allah ridho. Maka itu menjadi ibadah. Jadi kalimat apapun yang Allah ridho, Allah suka menjadi ibadah kalimat itu. Demikian pula perbuatan kita. Ketika anak-anak kita mau berangkat sekolah, bapak dan ibu menaruhkan tasnya di belakang pundak anak-anak kita, perbuatan walaupun tanpa kata-kata, menaruh di pundak kita, dan ikhlas itu kita laksanakan, perbuatan itu adalah perbuatan yang Allah suka. Maka itu menjadi bentuk ibadah. Ketika anak-anak kita mau berangkat sekolah, bapak dan ibu menyiapkan kendaraan, motor misalnya.
Dari dalam rumah keluar, dibersihkan, diberes-beresin, kemudian anak berangkat, maka perbuatan itu semuanya Allah suka, Allah ridho. Maka itu menjadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi landasan pertama tadi ikhlas. Aja ngarep-arep. Engko nek wis gede, nek aku wis tuwa, ben aku iso melu anake. Bukan itu pendidikan kita. Seakan-akan panjenengan mau bersandar pada anak-anak kita sendiri. Tidak. Bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tidak membebani sesuatu pun pada anak-anak kita. Jadi jangan kemudian sekarang saya mendidik anak-anak, aku wis tuwa, supaya aku iso bersandar pada anak-anak kita. Nah, itu nanti terjadi betulan. Karena niatnya semacam itu. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu. Ini prinsip pendidikan Islam. Ya, kita gantungkan semua persoalan kita kepada Allah. Allah akan memperkuat saya sampai akhir hayat saya. Nah, itu prinsipnya begitu. Sehingga kalau anak kita besar, mereka bisa mandiri, bersyukur kita. Dan tidak perlu membebani anak kita dengan sedikit pun. Cukuplah seluruh amal yang kita berikan itu menjadi amal soleh kita di hadapan Allah. Dari sejak kecil mereka kita tuntun, kita didik, kita antarkan sampai dewasa, bahkan sampai punya putra-putra. Kita antarkan semuanya. Nah, itu akan lebih bagus. Kalaupun kemudian terjadi, kita harus bersandar pada anak pada saat tertentu misalnya, yaitu kehendak Allah saja. Tapi bukan karena kita niatkan dari awal. Nah, ini penting ini. Sehingga kalimat apapun yang kita sampaikan, perbuatan apapun yang kita berikan untuk anak-anak kita, ikhlas betul seperti tadi yang pertama prinsipnya, dan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya menjadi bagian ibadah. Nah, kalau ibadah menurut himpunan putusan tarjih adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengamalkan apa saja yang diizinkan oleh Allah. Jadi yang Allah bolehkan, kita boleh mengamalkannya. Gitu. Jadi semua perbuatan kita dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi bernilai ibadah. Maka di situ dikatakan dari segi bentuk dan sifatnya ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri, menggugurkan. Ya. Dari segi hukum pelaksanaannya ada dua jenis ibadah, yakni ibadah muamalah, yaitu segala perbuatan baik yang tidak melanggar syariat, dan yang kedua adalah ibadah mahdhah, yaitu apa saja yang telah ditetapkan Allah, rincian tingkah lakunya, tata caranya. Ini menurut himpunan putusan tarjih Muhammadi. Jadi semua apa yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk mendidik anak-anak kita supaya kita dekat kepada Allah, anak-anak kita juga dekat kepada Allah, itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa tidak Ibu dan Bapak sekarang ini kita melaksanakan ini, ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita memberikan pakaian, membelikan baju, membelikan tas, membelikan sepatu, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah supaya anak-anak kita itu benar. Kalau baju, pakaian insya Allah pasti ya. Tapi kalau buku-buku kadang-kadang belum tentu. Nggih, Pak, Bu. Buku yang saya maksudkan buku-buku bacaan, buku-buku yang kaitannya dengan Islam. Kalau buku tulis mungkin iya. Setiap berangkat sekolah ditanya buku tulisnya sudah siap belum. Tapi kalau kita membelikan untuk anak-anak kita,
Ini Al-Quran, ini buku-buku tentang hukum-hukum Islam, tata cara ibadah menurut Islam. Kapan membelikan ibu dan bapak? Sampun nanti nopo ya, ya. Belikanlah anak-anak kita itu buku-buku itu. Ya, satu buku yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, gitu kan? Kan ada tuh buku-buku itu, nggak sampai 200.000. Apalagi anak-anak kita sudah mau berkeluarga. Lendo, kamu sebentar lagi akan nikah karena kamu sudah melamar seseorang. Maka ini aku berikan kepada kamu sebuah buku untuk mendidik keluarga kamu. Berikan begitu. Pun nanti apa dereng. Ini penting kan? Kadang-kadang kan kita lupa itu. Wis pasrah bongkoan karo bapak ustadz nang pondok, pasrah bongkoan sama guru-guru di sekolahan. Ya, nah, ya pasrah bongkoan penting, tetapi ya nggak penting juga. Penting kita memberikan juga buku. Supaya dalam keluarga anak-anak kita ada buku referensi untuk dibuka-buka. Oke. Ini kadang-kadang kita lupa toh kata niku. Lupa ya. Tapi kalau pakaian insya Allah nggak lupa. Buku tulis insya Allah nggak lupa. Tas nggak lupa. Tapi buku yang begini kadang-kadang lupa. Buku yang mengandung hukum-hukum Islam. Ya, tentang fikih Islam. Kan penting sekali. Penting sekali. Nah, monggo itu. Yang ketiga prinsipnya adalah dalam bingkai dakwah dan syiar Islam. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita menasihati, ketika kita ngandani, juga para guru di hadapan para santrinya, para muridnya, semuanya sebenarnya dalam rangka berdakwah. Jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya adalah kalimat-kalimat dakwah. Bapak dan Ibu kalau prinsip yang ketiga ini kita pakai, maka Bapak dan Ibu dalam posisi sebagai para da'i. Anak-anak kita menjadi mad'u, orang yang didakwahi. Da'i dan mad'u. Orang yang berdakwah dan orang yang didakwahi. Kalau ini terjadi, saya tak tanya Bapak Ibu, apa pernah kita mendapati para da'i marah-marah di hadapan para mad'unya? Kalaupun mendapatkan mungkin hanya satu dua saja. Pernah pengajian ngeten iki kemudian ngisi pengajian itu nesu-nesu ngoten marah-marah gitu. Pernah deh? Jarang sekali ya, hampir tidak pernah ada. Kenapa? Karena dai nggak boleh marah-marah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu keras kepala, bersikeras gitu. Lang faddu min haulik, niscaya mereka orang-orang yang didakwa itu akan lari dari kamu. Kan begitu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Kan begitu kalimat Al-Qur'annya. Jadi dai dan mad'u kalimatnya mesti indah-indah. Merangkul tidak memukul gitu kan. Kalimatnya itu merengkuh. Itu para dai. Nah, ketika kita menjadi pendidik di rumah tangga kita, bapak-bapak, ibu-ibu mendidik anak-anak kita, maya posisikan kita sebagai dai. Kalimat yang muncul adalah kalimat-kalimat yang indah, yang nasihatnya memang nasihat kepada kebaikan-kebaikan. Mungkin ada dalam hati kita. Napa njero mboten pareng nek kula nyeneni anak-anak kula niku, Pak, gitu ya.
Kalau kita mendasarkan kepada contoh Nabi, Nabi rasanya nggak pernah Nabi marah-marah sama putra-putrinya. Nggak pernah kan? Ya kalau kita sesekali mungkin karena kita emosi. Tapi kalau kita sadar, nggak boleh kita marah-marah. Nabi berdakwah nggak ada marah-marah. Para sahabat berdakwah nggak ada marah-marah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah dan bagimu surga. Orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Orang yang bisa mengekang nafsu amarahnya dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ketika kita mendidik anak-anak kita, murid-murid kita, santri kita, maka berlakulah seperti para dai yang tidak mengucapkan kata-kata yang ada unsur-unsur amarahnya, apalagi sampai panas kepalanya gitu ya. Jangan sampai. Sebab ketika kita marah-marah menasihati, nasihatnya nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Bahkan dikatakan ini, kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 108 ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi kita dalam rangka berdakwah. Menasihati anak dalam rangka berdakwah, menasihati murid dalam rangka berdakwah, menasihati santri dalam rangka berdakwah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjadi pemimpin dan kemudian di hadapan orang-orang yang dipimpin menasihati juga dalam rangka berdakwah. Ini prinsip pendidikan di dalam Islam. Sehingga murid-murid kita itu diperlakukan sebagaimana mereka mad'u, orang-orang yang sedang didakwahi. Maka para gurunya berlaku sebagai para dai. Nah, dai itu ya merengkuh, merangkul, menasehati, membimbing, mengarahkan, semuanya dengan penuh kasih sayang. Maka dakwah itu penting ya. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang hasanah juga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu kan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalaupun berdiskusi harus mengemukakan argumentasi-argumentasi, ya juga harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Yang keempat prinsipnya adalah bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk orang yang dididik menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utamanya. Dan insya Allah ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas, ya, sistem pendidikan nasional kita, tujuannya itu juga sama, membentuk orang supaya beriman, bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa kalau kalimatnya di sana. Ini sudah jumbo. Jadi sebenarnya kerangka kita itu memang tujuannya mendidik adalah supaya orang menjadi bertakwa. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menasihati putra-putri, boleh misalnya yang rajin belajar supaya nanti bisa jadi dokter, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Yang rajin belajar supaya nanti bisa jadi presiden, itu boleh. Tetapi itu bukan tujuan finalnya. Ini yang penting. Tujuan finalnya itu supaya bertakwa. Jadi ini itu, tetapi kalau tidak bertakwa, susah. Bapak dan Ibu. Punya kedudukan tinggi, punya jabatan keren, tapi tidak bertakwa, orang tuanya susah.
Yang kita harapkan adalah bahwa anak-anak kita bertakwa. Apapun jadinya mereka. Kalau dia bertakwa, insya Allah dia akan baik. Kalau dia bertakwa, dia akan tetap bekerja. Meskipun mungkin belum tentu punya pekerjaan tetap. Itu kalau bertakwa. Dia tetap akan bekerja, meskipun mungkin dia belum tentu punya pekerjaan tetap. Itu kalau bertakwa. Tetapi kalau tidak bertakwa, meskipun punya pekerjaan tetap, belum tentu dia bekerja. Paham? Bolos, nguntet waktu, bahkan mungkin nguntet uang, karena tidak bertakwa. Punya pekerjaan tetap, tapi mungkin dia tidak bekerja. Tetapi kalau bertakwa, meskipun tidak punya pekerjaan tetap, insya Allah dia akan tetap bekerja. Karena ketakwaan itu yang membawa dia bekerja. Ketakwaan itu yang menuntut dia bekerja. Ketakwaan itu yang menuntut dia tidak pernah nguntet waktu maupun uang. Ini tujuan. Tujuan kita mendidik. Para guru, para ustadz, di pesantren, di sekolahan-sekolahan juga harus ini. Jadi kalau ini di antara yang hadir ini, ada 500-an orang ini, bahkan mungkin lebih. Kok di antara bapak dan ibu ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, maka tujuan mendidik adalah bagaimana menjadikan murid-murid kita menjadi orang yang bertakwa. Ini harus diingat. Jadi main goalnya kita itu adalah bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini penting ini. Jadi kalau kita menasihati anak-anak kita, rajin yang begini, rajin begitu, rajin ini dan itu, semuanya boleh. Tapi harus diingat, ya, kunci utamanya, tujuannya itu ya terakhir adalah supaya orang-orang, anak-anak kita itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau dia jadi dokter ya bertakwa, dia jadi presiden ya bertakwa, dia jadi gubernur ya bertakwa, dia jadi bupati pada pilkada ini, teman Wonosobo pilkada mau bosan? Oh enggak, jadi bupati ya bertakwa begitu. Jadi apa-apa bertakwa. Jadi petani bertakwa, jadi nelayan bertakwa, jadi pedagang bertakwa. Ya, nah, ketakwaan itu yang akan mendasari kehidupannya menjadi baik. Perintahnya di dalam hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu sekalian ya, ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Baik dalam keadaan sendirian maupun bersama-sama orang lain. Jangan kelihatan takwa ketika bersama-sama orang lain, ketika sendirian takwanya hilang. Jangan, gitu kan? Itu hai sumakunta di mana saja. Baik kita sendirian kayak pas umpetan tetap bertakwa, apalagi bersama-sama orang lain gitu ya. Bahkan ketika bersama-sama orang lain tidak ngitok-ngitok sebagai orang bertakwa gitu kan. Ya, nah, gitu ya. Karena takwa itu kan ini at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna kata Rasulullah kan begitu ya. Ketakwaan itu ada di dalam hati, di dalam jiwa. Jadi nggak bisa dilihat. Oh nek nggo kudung, nggo pecis hitam, mesti takwa, nggak tentu, ya kan? Tidak tentu. Bisa jadi orang yang tidak berkerudung lebih bertakwa, bisa jadi loh ya. Apalagi berkerudung, bagus, bertakwa. Pakai pecis hitam, kata gula nih, bertakwa itu bagus gitu. Gitu. Ya. Jadi karena di dalam batin, di dalam jiwa ketakwaan itu. Yang kelima, pendidikan ini dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
penuh cinta dan kasih sayang. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, santri kita, berikanlah kasih sayang kepada mereka. Berikanlah cinta kasih kepada mereka. Mencintai itu kira-kira apa top-topnya, apa namanya, puncaknya itu ketika mau menikah mungkin. Nggih. Sampun nanti toh Pak, Bu. Ketika mau menikah itu cintanya memuncak. Seakan-akan apapun yang aku punya, aku berikan buat kamu. Nek sampun pinten tahun tasih ngoten apa mboten, Bu? Pak, oh tasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya begini Bapak dan Ibu, orang bercinta itu semua apa yang kita punya seakan-akan mau kita tumpahkan berikan. Ilmu apa saja yang kita punya seakan-akan mau kita berikan, kita asokkan semuanya untuk murid-murid kita, anak-anak kita. Penuh kecintaan. Orang yang memberikan kasih sayangnya, tentu dia tidak akan belinjani janji. Tentu dia tidak akan menyakiti. Nah, berikanlah hal yang demikian itu untuk para peserta didik kita. Ya anak-anak kita kalau kita di rumah ya ibu-ibu memberikan kasih sayangnya pada anak-anak bukan karena naluri ibu kepada anak saja, juga naluri bapak kepada anak, tidak. Tapi memang kita niatkan ini saya dalam rangka mendidik anak-anak saya. Saya berikan cinta saya, kasih sayang saya kepada anak-anak saya. Berikan itu. Apalagi menjadi seorang guru kepada murid-muridnya. Jadi kalau saya mendengar berita ada guru mencabuli muridnya, ini aneh. Tapi ini kan kasih sayang Bapak gitu ya. Kasih sayang yang berbeda ini. Ya, kan ada berita itu beberapa waktu yang lalu kan. Bahkan diceritakan dalam sebuah pondok pesantren. Nah, ini mendegradasi nilai-nilai kepesantrenan. Ya, disengaja atau nggak tahu saya itu ya beritanya itu, Masya Allah. Tetapi ini yang kita maksudkan adalah cinta kasih yang benar-benar. Kasih sayang yang benar-benar. Sebagaimana Rasulullah mencintai para sahabat. Ruhama'u bainahum. Betul-betul rasa cintanya. Jadi Rasulullah itu kan berat. Ya, apa persoalan para sahabat yang sedemikian rupa persoalannya itu ditumpahkan kepada Nabi. Bahkan umat ini semuanya persoalannya ditumpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat beliau itu. Maka sering-seringlah kita mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Tetapi beliau memberikan kasih sayangnya betul-betul kepada para sahabat. Sampai para sahabat itu mendahulukan Nabi daripada keluarganya. Jadi kalau kita berikan kasih sayang itu dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan balik pula untuk kita. Walaupun ini tidak menjadi tujuan kita, sebab nanti menjadi hilang keikhlasannya. Ini ngarep-arep tadi, ucapan terima kasih tadi, nggak boleh ya. Ngarep-arep kalau saya berikan cinta saya, kalau saya berikan kasih sayang saya pada murid-murid saya, nanti mereka akan membalas saya dengan kebaikan-kebaikan. Gak usah ngarep-arep begitu. Sudah ikhlas saja. Adapun kemudian mereka memang membalas kebaikan-kebaikan, itu adalah urusan mereka, kewajiban mereka. Tapi kalau kita ngarep-arep, menghilangkan keikhlasan tadi. Iki murid wis tak kandhan-kandhani, wis tak upeni barang gitu misalnya. Saiki ya wis dadi wong. Ketemu kok ya ora takon. Nah gitu ya. Ya enggak usah ngarep-arep. Ditakoni atau enggak ya udah itu urusan dia. Tapi kalau menjadi murid yang baik,
kita ini menjadi murid yang baik, hendaklah kita paham. Dulu kita ini menjadi pintar melalui para guru. Kita akan ucapkan terima kasih pada mereka, paling tidak mendoakan mereka itu ketika kita posisinya menjadi murid, gitu ya. Tapi ketika kita posisinya menjadi guru, ya nggak usah ngarep-harep. Tapi ketika kita posisinya menjadi murid, kita hargai para guru kita itu dengan penuh kecintaan kita pada guru-guru kita. Demikian pula ketika kita menjadi anak, maka tumpahkan kasih sayang kita pada orang tua kita yang telah mendidik kita. Tapi kalau posisi kita menjadi orang tua, nggak usah ngarep-arep balen dari anak-anak kita. Ngerti nggih? Nah, tapi kalau kita posisinya anak, kita harus mengembalikan kasih sayang pada bapak dan ibu kita. Gitu. Nah, inilah prinsip yang kelima dalam pendidikan. Insya Allah kalau ini terlaksana, maka hubungan guru dengan murid, hubungan orang tua dan anak itu akan menjadi baik. Karena tahu posisinya masing-masing. Ketika menjadi orang tua, menumpahkan kisah sayangnya itu penuh kepada anak-anak, tanpa embel-embel minta balen, gitu. Ketika kita posisinya menjadi ibu, menjadi anak, maka kita akan kembalikan seluruh apa yang bapak dan ibu kita berikan untuk kita kepada beliau-beliau itu. Maka akan menjadi baik. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam. Dilaksanakan dengan keteladanan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang guru yang baik, seorang pendidik yang baik. Saya menggunakan kata pendidik supaya tidak hanya guru, karena orang tua itu para pendidik semua. Ya, mendidik untuk putra-putrinya. Bahkan kalau punya jabatan tertentu di masyarakat, dia juga menjadi pendidik bagi masyarakatnya. Gitu. Maka salah satu prinsip dalam pendidikan Islam adalah keteladanan. Jadi ketika kita mendidik, hendaklah kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dididik. Kalau kita menjadi orang tua, hendaklah kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu cerita sama anaknya begini. Ini contoh yang tidak baik nih. Le, nduk, belajar sing nemen, tak kirim nang pondok pesantren. Ojo nganti kaya bapakmu iki. Biyen dugal. Nah, misalnya begitu loh. Cerita dugalnya dulu diceritakan sama anak-anak. Enggak boleh, bapak-bapak, nggih. Enggak boleh. Meskipun itu ungkapan bertaubat. Nggih ta? Ungkapan bertaubat. Enggak boleh. Cukup yang tahu keburukan kita itu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, cukup. Anak-anak enggak usah diberitahu. Ibu-ibu juga memberitahu. Lendo aja kaya ibune iki. Wis gagal mbiyen sekolah. Nah, misalnya begitu enggak usah. Kamu yang rajin enggak usah. Cukup lendo yang rajin belajar. Insya Allah kalau kamu rajin, kamu akan sukses. Jadilah orang yang bertakwa. Kalau kamu bertakwa, insya Allah Allah itu mencintai kamu. Kamu akan diberi kemudahan-kemudahan hidup. Nah udah begitu aja. Nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu kita. Supaya apa? Supaya kita cukup bisa menjadi teladan di hadapan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita bangga terhadap kita. Itu penting. Sebab kadang-kadang ada orang tua yang begitu. Saya pernah ngadepi itu. Ngadepi orang tua wali santri mengantarkan putrinya ke pesantren, ngandani seperti itu. Justru di depan gurunya. Di depan santrinya, di depan putrinya, di depan gurunya. Kan nggak bagus. Walaupun itu ungkapan kebaikan sebenarnya. Dia ingin supaya anaknya itu tidak seperti masa lalu beliau. Tapi itu ungkapan yang tidak benar dalam konsep pendidikan Islam.
Cukup keburukan-keburukan kita diketahui oleh kita sendiri. Kita rahasiakan. Ya, mudah-mudahan Allah merahasiakan keburukan itu sampai akhir hayat kita, sampai di akhirat. Di akhirat nggak usah dijoderke, tahu dijoderke. Kenapa diungkapkan oleh Allah? Ini ternyata mbiyen iki kayak gini. Mudah-mudahan aib kita semuanya ditutup oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Maka caranya antara lain kita juga suka menutup aib orang lain. Barang siapa yang suka menutup aibnya orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat pada hari kiamat. Termasuk untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, santri kita. Jangan cerita, kalau ada guru kok cerita masalahnya, dulu itu saya begini-gini sebelum jadi guru, sekarang jadi guru, wah gak bagus itu. Ya, gak bagus. Jadi ceritakan yang baik-baik saja. Ini menjadi teladan. Jadi jadilah kita, ungkapan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya mesti mencerminkan keteladanan sebagai para pendidik. Yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa prinsip pendidikan Islam ini, pendidikan dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita betapapun lahir dari ibu dan bapak yang sama. Kalau anak kita 5, karakternya mungkin juga 5. Anak kita 7, karakternya bisa 7. Anak kita 3, mungkin karakternya juga 3, berbeda-beda. Yang satu pendiam, yang satu banyak cerewet, gitu kan. Yang satu apa saja diceritakan, gitu ya. Belum diminta sudah cerita. Tapi yang satu diam saja, kalau nggak dijawil, nggak cerita. Itu kan bermacam-macam. Meskipun dari ibu yang sama, dari bapak yang sama. Itu kan. Karakternya bisa berbeda. Nah, apalagi mendidik orang lain, menjadi guru, baik di sekolahan maupun di pesantren, muridnya ratusan, bahkan ribuan. Dari putra-putri orang-orang yang aneka ragam. Ya tentu karakternya berbeda-beda. Karena itu butuh kesabaran. Maka Bapak Ibu, ketika menghadapi anak-anak kita, pahami karakter mereka. Ikuti karakter mereka. Jangan disamakan. Kalau yang pendiam, ya kita yang agak sedikit agresif untuk supaya dia suka cerita, gitu kan? Kalau yang sudah ekstrovert, gitu ya, ekstrovert yang suka cerita begitu, ya justru kita bagaimana supaya yang agak ngerem, kan gitu. Jadi kita sesuaikan. Jadi tidak kita kemudian samakan semua. Ini butuh kesabaran. Ada anak yang boros, dikasih ini kurang lagi. Dikasih ini kurang lagi, gitu kan, boros. Tapi ada anak yang sangat rimpen, suka nabung. Dikasih sedikit pun bisa nabung. Nah, itu bermacam-macam. Karena itu butuh kesabaran kita. Menghadapi sekian banyak karakter, kita butuh kesabaran. Kesabaran itu insya Allah akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, termasuk dalam mendidik putra-putri kita, mendidik murid-murid kita, santri-santri kita, semuanya itu butuh kesabaran. Mendidik masyarakat juga demikian. Jadi kalau pengurus pengajian ini jangan sampai kemudian sama mad'unya, sama mustami'innya ya tidak sabar, ya butuh kesabaran, memang butuh kesabaran. Ya, Nabi itu sabarnya Masya Allah. Pernah saya ceritakan di sini juga kalau tidak salah. Ketika dakwah di Taif ya kan, ya
ya bahkan dilempari, bahkan dilecehkan ya kalau bahasa sekarang itu, diintimidasi, ya disakiti lahir batinnya gitu kan. Tapi beliau Masya Allah, sabarnya bukan main. Bahkan malaikat datang diperintah Allah. Seandainya Nabi mau, rela, itu gunung akan ditumplek ke. Tapi beliau tidak katakan. Nanti akan muncul dari anak turun mereka itu orang-orang yang mau menerima ajakan Islam, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, itu kesabaran. Nah, di dalam berdakwah, di dalam kita menasihati, di dalam kita mendidik, baik mendidik masyarakat, mendidik putra-putri kita sendiri, mendidik anak-anaknya orang lain, semuanya butuh kesabaran. Itulah 7 prinsip yang pokok di dalam prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nggih, tentu bisa lebih dari itu, nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat ya fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi manfaat di dalam agama kita, manfaat di dunia kita, manfaat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Saya sendiri juga berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Begitu. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, masyarakat kita, sehingga menjadi orang-orang yang terdidik dengan baik menurut pendidikan Islam. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.